exact an immense price from you. Berita kurang sedap, kali ini lagi-lagi datang dari negara Palestina. Kantor Berita Otoritas Nasional Palestina, WAFA, melaporkan rumah sakit Indonesia di jalur Gaza turut terkena serangan Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Seorang pekerja rumah sakit yang tepatnya berada di Beit Lahia, sebelah utara jalur Gaza tersebut kemudian dilaporkan tewas. Setidaknya satu rudal Israel menghantam rumah sakit Indonesia di Beit Lahia, menewaskan seorang pekerja dan melukai beberapa orang lainnya, serta menyebabkan kerusakan pada peralatan rumah sakit yang vital, tulis WAFA. Pasukan Israel kali ini membombardir jalur Gaza sebagai balasan atas serangan mengejutkan Hamas ke wilayah Israel. Hamas mengeklaim telah meluncurkan 5.000 roket dan kemudian mengerahkan pejuang masuk ke wilayah Israel lewat darat, laut, dan udara. Militer Israel mengaku menyasar target-target terafiliasi Hamas dalam serangan balasan ini. Namun, Palestina melaporkan serangan Israel turut mengenai fasilitas sipil dan menewaskan warga sipil. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan setidaknya terdapat 198 warga Palestina yang tewas di Gaza akibat serangan balasan Israel. Sedangkan korban luka dilaporkan sekitar 1.600 orang lebih. Sementara itu, otoritas Israel yang terbaru melaporkan setidaknya 70 orang Israel tewas dalam serangan mengejutkan Hamas. Sedangkan, 545 orang lainnya terluka. Korban luka secara aktif dievakuasi dengan ambulans, kendaraan perawatan intensif bergerak, dan helikopter MDA Hatzolah Air ke berbagai rumah sakit, jelas layanan darurat Israel dalam sebuah pernyataan. Lantas bagaimana tanggapan Indonesia terkait serangan Israel ke rumah sakit Indonesia tersebut? Setelah ini kita bahas satu persatu. Has taken them captive and taken them back into the Gaza Strip. There are still now. Israel menyatakan berada dalam keadaan siaga perang setelah serangan mendadak dari kelompok militan Hamas. Militer menyatakan keadaan siaga perang, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 7 Oktober 2023, dikutip dari Sky News. Menurut sejumlah laporan, serangan roket besar-besaran telah diluncurkan dari jalur Gaza ke Israel. Setelah itu, muncul kabar, para pejuang Hamas berupaya memasuki Israel dengan menggunakan kapal, truk, dan para layang. Dalam 1 jam terakhir, organisasi teroris Hamas telah memulai penembakan roket besar-besaran dari jalur Gaza ke wilayah Israel, dan para teroris menyusup ke dalam wilayah Israel di sejumlah lokasi yang berbeda, ungkap militer Israel. Dikatakan bahwa Hamas akan menghadapi konsekuensinya. Hamas menyatakan lebih dari 5.000 roket telah ditembakkan melintasi perbatasan sebelum para pejuangnya merangsek masuk ke Israel. Sirene telah berbunyi di seluruh negeri sejak dini hari, mengakibatkan sejumlah kebakaran dan menewaskan setidaknya 1 orang. Pemerintah Palestina buka suara soal serangan pasukan Hamas ke wilayah Israel dari jalur Gaza. Kami telah berulang kali memperingatkan konsekuensi menghalangi cakrawala politik dan kegagalan memberikan kesempatan kepada rakyat Palestina untuk menggunakan hak sah mereka dalam menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara mereka sendiri, ungkap keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu 7 Oktober 2023. Pemerintah Palestina juga memperingatkan tentang konsekuensi dari serangan ke permukiman penduduk serta penggerebekan terhadap Masjid Al-Aqsa. I'm John Yang. Tonight, months of escalating tensions between Israelis and Palestinians have erupted into a firestorm. In an unprecedented surprise attack, the militant Hamas rulers of Gaza sent
Keamanan, stabilitas dan perdamaian di kawasan kita dapat dicapai dengan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai perjanjian 1967, dan mengakui hak rakyat atas kemerdekaan dan kedaulatan, ungkap kementerian itu. Otoritas Palestina menyebut penolakan Israel terhadap perjanjian yang ditandatangani dan kegagalan untuk mematuhi resolusi internasional menyebabkan hancurnya proses perdamaian. Berlanjutnya ketidakadilan dan penindasan yang dialami rakyat Palestina adalah alasan di balik situasi yang eksplosif ini dan tidak adanya perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Perdamaian membutuhkan keadilan, kebebasan dan kemandirian bagi rakyat Palestina, kembalinya pengungsi, dan implementasi penuh resolusi internasional, kata Kementerian Luar Negeri Palestina di Twitter. Diberitakan sebelumnya, Hamas menyatakan, lebih dari 5.000 roket telah ditembakkan melintasi perbatasan sebelum para pejuangnya merangsek masuk ke Israel pada Sabtu. Serangan itu juga telah dibenarkan oleh militer Israel. Namun, menurut mereka, Hamas tidak menembakkan roket 5.000, melainkan sekitar 2.500. Sirene peringatan adanya serangan dilaporkan telah berbunyi di seluruh negeri Israel sejak dini hari.